Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mustafa, marketing Gria Asalan Karanganom Tulungagung, yang sombong baik hati dan juga tidak sombong. Ya, kali ini kita mau bahas tentang sumber air di Gria Asalan. Jadi di Gria Asalan kami memakai sumber air dari PDAM. Nah, kali ini kita mau cek di 3 titik di atas 2, yaitu di Desa Tales, utamanya khususnya di lokasi musola dan Masjid Jamek di Dusun Tales. Nah, kali ini kita di lokasi masjid Dusun Tales. Nah, kita akan cek bagaimana kualitas dari debit air yang bersumber dari PDAM. Nah, seperti ini, bagus, jernih. Ini tiga keran saya hidupkan, semua berjalan lancar, airnya bening, tidak keruh, dan bagus, bersih. Nah, jalan ini baru di 1 titik di Masjid Jamek Dusun Tales. Ya, kali ini kita berada di titik Masjid Baitur Rahman, masjid atau musola ya. Saya tadi menyebutkan musola. Masjid pertama ketika masuk di desa atau Dusun Tales, Kecamatan Kauman. Kita akan lihat bagaimana debit air PAM di lokasi ini. Nah, di sana kita akan lihat. Sini 3. Nah, kita akan lihat bagaimana debit air yang keluar, apakah sama lancarnya dengan yang di masjid tadi. Nah, kita akan coba hidupkan. Ya, lancar, saudara. Kita coba hidupkan satunya. Ya, tiga-tiganya hidup. Alhamdulillah lancar dan juga bening, airnya bening, bersih, lancar, tidak pelan. Jadi insya Allah bisa dipakai. Nah, begini suaranya. Nah, itu ya, itu dari titik lokasi musola. Memang rata-rata di daerah sekitar sini jarang dijumpai sumber air yang berasal dari sumur. Memang rata-rata warga yang ada di sekitar sini memakai sumber air dari PDAM atau PAM. Nah, ya, kali ini kita berada di titik yang ketiga di Masjid Al-Hikmah di Dusun Serabah, Desa Karanganom. Nah, ini masjid yang sebelum memasuki area perumahan, jadi itu belokan terakhir, nanti belok ke kiri arah ke perumahan. Nah, di masjid ini kita akan lihat bagaimana debit air PAM-nya. Nah, karena rata-rata semua di sini memakai air PAM, bukan air sumur ya. Ya, wah, deras, bagus, dan juga bersih airnya. Kita bisa lihat, yang terlalu banyak nanti jembrek gitu. Jadi itu ketiga titik lokasi yang kita cek hari ini. Kita main ke rumah warga, minta komentarnya tentang sumber air atau air di PAM sini. Jadi bagaimana kondisinya, apakah pernah terjadi macet saat musim panas atau bagaimana, kita akan tanya-tanya. Nah, kali ini sudah bertemu sama Mbah Wasis, ya Mbah? Wasis ya? Ah, ya.
gimana Bah? Airnya di rumah jenengan itu saat ini gimana kondisinya? Lancar atau ada macet-macet gitu Bah? Kadang lancar, kadang macet. Oh. Biasanya kalau macet itu solusinya gimana Mbak? Ya, kadang macet itu ya kadang Oh gitu, pembagiannya kurang merata atau ketika pas dikuras tandon pumpnya gitu Mbak ya. Jadi tidak anu Mbak ya, tidak sering ya macetnya itu. Jadi berkala ya. kala-kala. Oh iya ya. Itu biasanya musim panas atau musim hujan atau tidak tentu Mbak anunya? Ya enggak tentu. Tidak tentu ya. Karena ketika waktu pengurasan itu juga tidak melihat musim ya Mbah ya. Iya. Tapi secara keseluruhan sehari-hari mesti lancar Mbah ya, airnya. Iya ya. Jadi itu guys, komentar dari Mbah Wasis, salah satu warga di sekitar perumahan yang juga menggunakan air pump. Jarwoto ini adalah salah satu juga warga di sekitar perumahan, tetangganya Mbah Wasis ini. Nah, gimana Mas tentang air yang jenengan pakai di rumah itu juga pakai air pump Mas ya, atau pakai sumur? Oh pump juga. Oh iya. Kalau untuk kelancarannya gimana Mas? Lancar atau tidaknya? Oh, ketika ada bocoran itu mesti sini kan ya, macet gitu ya. Iya. Berarti kalau musim kemarau atau musim hujan itu biasanya lancar ya. Nggak berpengaruh pada apa itu aliran atau debitnya ya. Iya. Berarti hampir sama dengan Mbah Wasis tadi ya. Ya, mungkin kemacetannya itu ketika ada pengurasan atau ada kebocoran, nah seperti itu ya. Iya. Nah, jadi seperti itu guys. Rata-rata sama masalah yang terjadi ketika macet debit airnya itu karena ada pengurasan di tandon PDAM-nya ataupun ada kebocoran. Nah, dan itu waktunya juga tidak sering. Jadi karena juga masalah-masalah seperti itu memang masalah yang umum dialami ketika kita menggunakan air PDAM. Tadi sudah di rumah warga yang bagian bawah kantor. Nah sekarang kita main ke rumah warga di Dusun Tales, tepatnya di atas, lokasinya di atas kantor. Nah sekarang kita sudah berada di rumah Mas Yusuf ya, Mas Yusuf. Nah kali ini kita akan tanya-tanya seputar air PDAM yang ada di sini ya. Kita lihat. Pakai air pump ya Mas ya? PDAM. Oh iya. Selama ini gimana Mas? Apakah lancar? Debitnya bagaimana? Kalau arus PDAM-nya alhamdulillah selama saya di lingkungan sini lancar, tidak ada masalah. Cuma kadang kalau musim hujan itu kan karena saluran pipa PDAM-nya itu ada yang lewat bendungan, kalau debit air sungainya itu terlalu besar dan ada pohon yang tumbang di sekitar wilayah bendungan, kadang memutus pipa PDAM. Oh gitu. Cuma itu masalahnya. Hanya itu aja ya. Ya, itu kan bukan masalah teknis yang disengaja. Oh iya. Itu kan karena alam. Alam ya. Nah, kalau masalah selain itu tidak ada. Insya Allah lancar, PDAM lancar dan Ya. terjamin lah kalau masalah warna kualitas beningnya insya Allah. Oh iya. Sesuai standar. Kalau pas musim kemarau atau musim penghujan gitu, apakah ada masalah?
ada ya? Tidak ada, insya Allah lancar. Lancar. Berarti, nah kalau terjadi masalah seperti itu, nah mungkin dari beberapa warga tadi kan ya ada yang pasrah, ada yang nunggu sampai keluar lagi gitu kan. Nah kalau menurut Mas Yusuf ini bagaimana solusinya ketika ada masalah seperti itu? Kalau kita kan atas nama warga sekitar sini kan pemanfaat PDAM, jadi ketika ada masalah cukup kita lapor saja. Kita lapor kepada PDAM, karena dengan kita lapor maka PDAM akan tahu apa sumber masalahnya. Harapan kita kan dengan lapor itu kan mereka langsung menindaklanjuti problem apa yang ada di lapangan. Oh seperti itu. Oh gitu. Mungkin juga bisa pakai solusi pribadi untuk pasang tandon seperti itu ya. Oh iya. Kalau kaitan mempermudah secara pribadi, kalau memang ekonominya mampu secara pribadi kan betul ada tandon, cuma karena itu juga butuh biaya, kita tidak berani katakan menyuruh orang untuk bikin tandon kayak gitu. Jadi mereka untuk wilayah sini tidak ada yang bikin tandon, tapi kalau bikin tandon saya kira lebih bagus. Lebih efisien, lebih irit lah. Iya. Berarti masalahnya sebetulnya bukan masalah teknis, tapi masalah lebih ke alam gitu Mas ya. Oh iya. Jadi sebetulnya memang lancar-lancar saja dan debitnya juga bening, tidak keruh gitu ya Mas ya. Iya. Itu dulu sementara Mas Yusuf. Terima kasih atas wawancaranya, infonya juga bermanfaat. Nah, secara umum sangat jarang sekali terjadi masalah terkait penggunaan air PDAM di sekitar warga. Pun juga yang akan kita gunakan nanti sebagai fasilitas yakni air PDAM di Kria Asalan. Jika terjadi masalah, pasti dari pihak penyedia layanan ini akan segera mengatasi masalah tersebut. Nah, saran kami sementara jika mempunyai rezeki berlebih untuk menggunakan tandon untuk penyimpanan air sementara ketika terjadi masalah, selain lebih efektif dan juga lebih hemat dalam penggunaan air PDAM tersebut. Semoga bermanfaat. Demikian, jangan lupa klik tombol like untuk video ini dan juga share bila video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini agar semakin semangat membuat video-video yang bermanfaat lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.